Oke, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan belajar tentang RStudio. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat new project pada RStudio. Kembali kita ke Windows Script ini pada tutorial sebelumnya sudah kita sampaikan. Di dalam script ini, di dalam sintaks R umumnya itu baris yang diawali dengan tanda pagar pound seperti ini, dia menunjukkan teks, bukan perintah. Jadi setelah tanda pagar ini tidak akan ada perintah apa-apa, hanya menampilkan teks saja di dalam script itu untuk penanda kita. Berikutnya kita akan menulis apa, misalnya komen. Misalnya di sini import data misalnya. Nah, kemudian di sini kita akan mengimport data. Ya, misalnya import data kita menggunakan seperti ini. Kita akan mencari file Excel kita akan mencari di laptop kita atau di data kita, misalnya seperti ini. Kita cari file Excel, belum ada ya, belum ada. Oke, misalnya seperti ini, data misalnya ini data latihan 1, kita import, apa isinya nanti akan muncul di sini. Ada sheetnya apa saja, kita klik di sini. Oh, berarti hanya ada satu sheet ini. Isinya seperti ini, ada 3 kolom, nama, usia, dan tinggi misalnya. Nah, ini ada kode preview. Jadi kita mengimport data itu sebetulnya seperti ini. Kita akan menggunakan library. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, R itu berbasis library khusus tentang sesuatu. Kalau mengimport file Excel, pada saat kita belum memiliki library ini, read Excel ini, maka kita tidak bisa lanjut mengimport data. Oke, jadi ini sebetulnya kalau kita copy paste seperti ini, misalnya copy paste, kita cancel dari sini ya. Kita akan melakukan importing data file Excel. Kita bisa, kalau kita sudah ingat komennya, kita bisa tulis seperti ini. Pertama, kita menjalankan library read Excel. Nah, kita cek di sini package. Kalau pertama kali belum menggunakan, maka akan ada ketemu read Excel yang perlu diinstal. Kalau kita tidak install, maka saatnya kita jadi komen ini dia sebetulnya memanggil loading ya. Kita load, kita buka library read Excel ini ke environment R kita ini, RStudio kita, sehingga siap untuk dipakai. Nanti kalau kita punya library lain, misalnya nanti akan membuat grafik, ada grafik itu bisa menggunakan library atau package yang sudah ada dalam base, bisa. Tapi biasanya yang estetikanya lebih bagus, tampilannya, kita menggunakan library ini, ada auto completion ya, namanya ggplot 2. Nah, sama juga kalau nanti pada saatnya akan memerlukan ggplot 2, belum menginstall, nanti akan ada komen library perlu diinstal. Nah, nanti kalau belum, maka tools, install packages, kemudian cari ggplot 2. Kemudian nanti install. Karena saya sudah, maka saya skip bagian ini. Oke, jadi ini kalau mau kita run sama tadi, run satu persatu, ini dia load atau dibuka di sini. Package it was built under R version 4.4.3. Ini hanya menyatakan bahwa read Excel package tadi itu dia dibikin menggunakan R versi 4.4.3. Ini bukan error, hanya warning saja, enggak masalah. Lanjut. Kemudian ggplot 2 ini tanpa warning, artinya smooth dia jalan, artinya sudah siap kita pakai. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan, tanda lebih kecil strip ini adalah sintaks khusus assignment. Assignment itu kita akan menyebutnya dari komen yang di kanannya ini, kita beri nama. Nah, jadi saya akan membaca file Excel ini. File Excel ini kalau kita lihat dulu di sini filenya,
Dia adalah sebentar loading dulu. Ya, isinya ada 3 kolom yang seperti tadi di preview saat kita mau import. Nah, ini di sini ya, ini kelihatan ada nama, ada usia, ada tinggi misal ya. Ini nama orangnya, usianya berapa, tingginya berapa. Nah, nanti ini akan kita baca sebagai sebuah file dataset yang ini otomatis akan disebutnya menjadi data frame. Yang data frame itu diberi nama data underscore latihan 1. Ya, kalau kita belum eksekusi ini, baris ini ada komen di bawahnya view, kemudian dalam kurungnya apa yang di view. Jadi sebetulnya seperti ini. Nah, view awalnya kita akan view apa? Jadi R itu bahasanya atau kamusnya, dictionary-nya itu mirip-mirip bahasa Inggris. Jadi kalau kita akan melakukan misalnya ringkasan, summary, kita menggunakan dibuat tabulasi, table, kita akan melihat view, kita akan melihat, oke ya, kita lanjutkan view. Jadi kita misalnya akan view ini ya, view data underscore latihan 1. Apa yang terjadi? Apa yang bisa ditebak? Kita belum running ini yang akan kita beri nama latihan 1. Kita langsung view. Maka di sini akan muncul ketika running command view dalam kurung data underscore latihan 1, error in view object data underscore latihan underscore 1 not found. Belum ada karena kita belum punya memang objek data underscore latihan underscore 1 itu. Oke ya, sehingga untuk itu berarti kita harus memulai dari sini nih. Baris ini bisa seperti ini, run atau highlights, run boleh ya. Atau Ctrl Enter tadi, ini saya tekan run. Nah, tidak muncul apa-apa karena saya membaca file Excel itu, hasil bacaannya saya simpan sebagai objek namanya data underscore latihan 1. Oke, yang nanti data itu bisa diapa-apakan lagi, dicari rata-ratanya, dibuat ringkasannya, dicari ragamnya, dicari korelasinya, dianalisis ANOVA dan sebagainya, dibuat garis regresi, DST and so on etc. Itu ya. Oke, ini jadi kita sudah punya sekarang. Tapi tidak muncul di sini. Untuk memunculkannya tadi bisa menggunakan view data ini atau nah ini ada auto completion. Kalau sudah highlight seperti ini kita bisa tab saja, tab muncul maka dia akan ditulis. 2 baris ini adalah sama saja, alias saya view data ini, kalau view dia akan muncul di sini nih. Nah, di sini nih. Ya, kalau kita menggunakan data latihan itu akan dibuka tapi dia tidak ke situ. Dia ke sini, ke konsol. Akan kelihatan tadi ya, ini kan tabel bentuknya, ini bentuknya table ya, sama table sama table itu mirip ya, intinya adalah tabulasi. Itu secara umum seperti itu. Oke, kemudian ya, ini nggak perlu. Kemudian itu adalah mengimport data ya. Mengimport data tidak hanya dalam bentuk file Excel, tadi sudah dilihat di sini. Import data itu bisa dari R itu sendiri, bisa SPSS, bisa SAS, SAS atau CSV juga bisa. Atau kita bisa membuat new file di sini juga bisa, on the fly kita ketikkan. Tapi pada umumnya kita lebih terbiasa menggunakan Excel, ya udah nggak apa-apa pakai Excel. Nanti diimport saja. Oke. Nah, di R ada istilah project. Nah, akan saya besarkan ini, maximize. Oke, membuat project. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini bukan kalau kita eksekusi nggak ada apa-apa. Di sini hanya muncul saja seperti ini, running tapi nggak ada apa-apa. Kita nggak punya hasilnya, ya. Jadi nggak ada. Ini hanya keterangan saja. Nah, biasanya kalau kita nanti bekerja di R, sebaiknya dibuat menjadi project-project. Di dalam project, sebuah project itu isinya bisa berbagai macam tadi kebutuhan, analisis T, uji T maksud saya, atau ANOVA. Nanti kita buat script masing-masing, nanti akan saya tunjukkan, boleh ya.
Tapi nanti kalau sudah semakin kompleks, misalnya begini, saya akan melakukan analisis atau penaksiran heritabilitas menggunakan satu regresi, ya. Yang lain lagi nanti menggunakan ANOVA. Nah, bisa dipisahkan, walaupun kalau digabung nanti bisa juga ya. Tapi akan saya tunjukkan bagaimana membuat project baru. Di file sini ada new file, kalau kita mau membuat file-file ini, kemudian atau kita membuka di sini, open file, file apa saja, script boleh, project boleh, ada istilah nanti R markdown, nanti silakan dieksplor, kita tidak sampai ke sana. Kemudian ada new project, ya kita akan buat new project. Oke, don't save, nggak usah di save yang ini. Nah, di sini tampilan windownya ada new directory. Kalau kalian mulainya dari membuat project itu dengan cara membuat directory dulu, misalnya ya di sini kalian membuat directory latihan misalnya. Oke, latihan sudah ada. Oke, latihan XX ya, latihan 20 misalnya. Oke ya, kita punya latihan ini di folder ini. Oke, maka kita bisa membuat project, dari sini existing directory yang sudah exist. Nah, kita browse di mana tempatnya tadi latihan XX ini. Nah, kita open. Nah, kalau kita sudah membuat ini, saya membuat project namanya Applicom, maka diklik ini open in new session supaya nanti session barunya itu clear. Misalnya seperti ini ya, kita lanjutkan create. Oke. Oh, sudah 12 menit ya. Oke, masih sebentar lagi. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan project baru dengan masing-masing window yang 4 window tadi itu, script, environment, console, dan package atau plots, grafik masih kosong semua ini. Ini masih belum ada. Nanti kalau kita akan ya, ini seperti ini tampilan awalnya. Nah, kalau kita akan membuat script tadi yang kita bisa tidak menulis konsol di sini tadi seperti A sama dengan dan sebagainya di sini, kita lebih mudah kalau saya sarankan membuat script dulu, kumpulan komen. Jadi kita membuat setelah di sini ya, ini environment-nya kosong, belum ada, script-nya juga kita belum bikin, kita akan bikin di sini. Script. Nah, sekarang akan ada 4 jendela yang tadi saya tunjukkan, yang sudah saya tunjukkan di bagian video yang pertama. Jadi di sini ini latihan kita. Nah, ini script kita. Yang tadi isinya bisa berbagai macam ya. Oke, jadi ini adalah kita membuat project. Tadi kita lanjutkan, misalnya kita akan latihan di sini, tadi lanjutkan membuka filenya adalah seperti tadi. Kita akan membaca file data kita. Ada di mana terserah foldernya, tidak harus ada di dalam folder yang sama. Kita misalnya kita menggunakan ini input 2, coba kita lihat. Oke ya, seperti ini. Oke, kalau ada sheet banyak di Excelnya akan kita pilih yang mana. Oke, ini oke, dibaca detail. Nah, nanti filenya di preview di sini, kemudian import. Yang sama dengan sebetulnya kita melakukan, kalau kita ingat sendiri, kita bisa di sini. Tadi itu ya, sama saja. Oke, kemudian kalau kita membuat project tadi dari folder yang baru, ini seperti ini, new project, kemudian tadi kan sudah ya latihan XX sudah kita buat di Windows kita lebih dulu. Sekarang new directory di sini, kita klik di sini, kemudian kita new project ya, klik, kemudian kita menentukan foldernya. Misalnya di sini kita akan menggunakan folder yang tadi dekat dengan tadi, misalnya kuliah S1 Applicom, tadi ada latihan XXX. Di sini saya karena akan baru, saya akan membuat di sini latihan YY. Nah, foldernya di mana? Foldernya terserah.
apakah yang di sini atau di dekat yang tadi misalnya. Kalau yang tadi kan seperti ini. Nah, maka di sini nanti ada latihan XX, maka di sini nanti akan ada latihan YY. Open in new session supaya tidak tumpang tindih dengan yang ada di sini. Misalnya create. Nah, ini. Jadi saya sekarang membuka project RStudio, ada 4 di sini nih. Nih. Yang ini sedang loading ya. Nanti kita hasilkan seperti tadi, masih kosong. Nah, ini seperti tadi. Skripnya kita buat masih kosong juga ini kan. Nah, oke. Jadi saya punya ini. Ini seleksi domba, ini apliko, ini latihan XX, ini latihan Y gitu. Tapi nanti kita bisa misalnya ini membuat tadi ya, kita misalkan membuat ini script 1. Kemudian kita simpan menjadi script 1. Script latihan 1 ya. Script latihan 1 ini seperti ini ekstensinya R ya, ada di folder latihan YY. Kita buatnya di situ misalnya, boleh nggak apa-apa, atau di tempat lain nggak apa-apa. Misalnya seperti ini. Maka kita akan cari nanti latihan 1 itu ini, script latihan 1 itu ada di folder ini ya. Oke, jadi ini adalah file script kita. Ini script 1. Nah, di sini. Nanti kalau Anda bikin lagi misalnya script 2. Misal script 2. Nah, kita simpan script 2 sama di tempat folder yang sama di sini. Oke, sama kita ganti nama 2. Maka kita akan punya file script latihan. Nah, ini. Ini ya. Ada di sini 1, di sini 1, foldernya di sini seperti yang tadi. Oke, saya kira demikian. Ini sudah agak panjang, 17 menit. Nanti dieksplor lagi bagaimana membuat project. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya.